Mohon dijelaskan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yang di masa hidupnya tidak sholat. Coba itu diingat kembali Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 113. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu keluarga yang dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Ini yang mengatakan Allah. Kalau Allah sudah mengatakan, sudah ngendika tidak pantas bagi kita orang-orang yang beriman memohonkan, memintakan ampun kepada Allah terkait orang-orang musyrik, maka selamanya ya tidak pantas. Nah, jangan dipantas-pantaskan. Apa salah? Masa elek mintakan ampun kedua orang tua meski orang tuanya nggak sholat. Nah, ini nggak menurut kita. Kalau menurut Allah tidak. Kalau menurut Allah itu tidak pantas. Maka kalau Allah sudah berkata tidak pantas, ya kita jangan memantas-mantaskan, jangan dicandai dewi, jangan dipatut-patutke. Wong Allah sudah mengatakan tidak patut, masa kita mematut-matutkan? Mbak, sebesar apapun usaha kita untuk matut-matutke, ya tidak patut di hadapan Allah. Mungkin kita akan berkata, loh biar bagaimanapun itu orang tua saya, sekalipun tidak sholat tapi tetap akan saya mohonkan ampun. Nah, padahal Allah mengatakan tidak pantas. Nah, kira-kira diterima enggak oleh Allah? Tentu tidak. Ya, orang musyrik itu walau kanu uli qurba, tidak pantas bagi kita memohonkan ampun orang-orang musyrik ya, kepada Allah, sekalipun mereka itu keluarga dekat kita, kerabat dekat kita, bisa orang tua ya, bisa kakak, adik, Mbak Yu, Pak D, Pak Le, dan lain sebagainya. Kalau semasa hidupnya tidak sholat, maka kita dilarang untuk memohonkan ampun. Lah bagaimana sekarang orang tua kita sudah meninggal, sedangkan di saat hidup keduanya tidak sholat, apakah kita masih bisa berbakti? Kalau menurut hadis Nabi ya, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abaqiya min birrin abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima, apakah masih bisa bagiku ya, untuk berbakti kepada kedua orang tuaku? Apakah masih ada sisa dari bakti yang bisa aku lakukan kepada orang tuaku setelah beliau berdua meninggal dunia? Nabi kita menjawab, na'am, bisa. Yang pertama, as-sholatu alaihima, mensolatkannya, artinya mendoakannya. Ya, kita sebagai hamba Allah yang beriman, kalau orang tua kita tidak sholat semasa hidupnya, maka bakti yang pertama ini kita tidak boleh mendoakan, menyolatkan, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, ini bagi orang tua yang sholat, kita boleh diizinkan memohonkan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan kedua orang tua kita ketika masih hidup, dengan catatan orang tua kita sholat. Kalau orang tua kita sholat, maka bentuk bakti yang kedua ini yaitu
wal istighfar lahuma, memohonkan ampun bagi keduanya, kita pun juga tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah berdasarkan ayat tadi. Kemudian yang ketiga, wa ifaun bi'uhudihima mim ba'di mautihima, yaitu menyempurnakan, menunaikan janji-janjinya, wasiat-wasiatnya yang baik setelah keduanya meninggal. Nah, kalau orang tua kita tidak sholat, kita tetap bisa bentuk bakti yang ketiga dalam hadis itu bisa kita lakukan, yaitu menyempurnakan wasiat-wasiatnya, misal membayar hutang orang tua kita yang sudah meninggal. Sekalipun kedua orang tua kita masa hidupnya tidak sholat, namun kita boleh berbakti kepada keduanya dengan membayar hutang-hutangnya, menunaikan wasiat-wasiatnya yang baik, tidak menyimpang dari syariat. Kemudian bentuk bakti berikutnya terhadap orang tua yang sudah meninggal namun tidak sholat, tetap diizinkan berbakti kepada keduanya dengan cara wa ikramu sodiqihima, menghormati sahabat-sahabat beliau berdua, menghormati kerabat-kerabat teman-teman beliau berdua. Ini masih bisa kita lakukan sekalipun orang tua tidak sholat semasa hidupnya. Kemudian bentuk bakti yang terakhir yang Nabi sebutkan dalam hadis itu, wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima. Kita menyambung tali silaturahim yang mana silaturahim itu tidak pernah bisa tersambung tanpa melalui keduanya. Lah sekarang keduanya sudah meninggal, meski tidak sholat, namun kita sebagai anak masih bisa berbakti dengan bentuk bakti yang ini. Ya, ada 3 bentuk bakti yang bisa kita lakukan sekalipun orang tua tidak sholat semasa hidupnya. Yang pertama, tunaikan wasiat-wasiatnya yang baik. Kedua, ikram sodiqihima, hormati, berlaku baik, berlaku santun pada sahabat-sahabatnya, ada teman-temannya, handai tolanya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menyambung silaturahim, yang mana tali silaturahim itu tidak pernah tersambung kecuali melalui kedua orang tua kita. 2 bentuk bakti yang tidak diperkenankan, kita tidak diizinkan oleh Allah. Kalau orang tua kita tidak sholat semasa hidupnya, 2 bentuk bakti yaitu as-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma, mensolatkan, mendoakan, memohonkan ampun keduanya kepada Allah, kita tidak diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya sudah, selamanya Allah tidak memperkenankan, maka jangan dipatut-patutkan, sudah tunduk patuh kepada ketentuan Allah.